Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Puji Tuhan, senang sekali bisa berada kembali di tempat ini dan melayani pemberitaan firman Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan dari Markus pasal yang ketiga. Injil Markus pasal yang ketiga ayat 13 sampai 19. Sebelum membacakannya saudara, izinkan saya memberikan nasihat saudara ya. Saya ingat almarhum pendeta Dr. Daniel Lukas Lukito yang mungkin sebagian besar saudara kenal, dosen saya dan rektor yang lama di juga STT Saat, seringkali memulai khotbahnya dengan exhortation, dengan sebuah nasihat ya, dengan sebuah peringatan, karena kadang-kadang dia mendapati jemaat datang telat ketika beribadah dan dia sangat observant, dia sangat melihat itu dan dia memberikan nasihat dan teguran untuk datang tepat waktu. Nah, saya tidak mau ngomongin itu, tetapi saya pengen membiasakan diri saya untuk memberikan nasihat di zaman digital seperti ini untuk kita bisa mendedikasikan waktu kita ke depan dalam ibadah ini, bukan hanya saat ini di pemberitaan firman Tuhan, tapi dari awal tadi untuk kita membiasakan diri untuk tidak scrolling dengan gadget kita dan searching dan browsing saudara ya. Jadi mari kita hidup dalam zaman era digital di mana distraksi itu seperti sesuatu yang sudah menjadi kecanduan bagi kita. Kalau tidak, kita tidak bisa lagi konsentrasi mendengar orang, mendengar firman dan juga melakukan sesuatu dengan konsentrasi. Jadi baik rasanya untuk kita mendedikasikan waktu ini untuk kita menjauh dari gadget kita saudara ya. Kecuali ketika saudara harus membaca Alkitab dan saudara tidak punya Alkitab fisik. Tapi saya juga punya di depan saudara. Jadi mari kita perhatikan sama-sama Markus 3 ayat 13 sampai 19 saya akan membacakan buat saudara. Demikian firman Tuhan. Yesus naik ke atas bukit dan memanggil orang-orang yang dikehendakinya. Lalu mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang yang juga disebutnya rasul untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil dan berkuasa mengusir setan. Ia menetapkan 12 orang, Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudara Yakobus yang diberinya nama Boanerges artinya anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang bukan hanya membaca, mengerti tetapi juga menghidupinya. Nah saudara, saya mau mulai dengan sebuah pengakuan. Saya adalah seorang penggemar atau saya seorang fan dari khotbah seri saudara. Khususnya yang sifatnya eksposisi. Dan lebih lagi saya juga adalah seorang fan dari Injil saudara. Kitab-kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Karena menurut saya itu keren dan itu bicara soal Yesus. Tentu saja semua bagian firman Tuhan adalah firman Tuhan yang berotoritas dan perlu kita pelajari, perlu kita dengarkan. Tapi kalau ada kitab-kitab favorit, Injil salah satu kitab favorit saya untuk saya baca maupun saya khotbahkan saudara. Jadi ketika saya mendengar bahwa Gereja Kristen Kalam Kudus di Malang, baik di Kasin ini maupun yang di Malenggang, di Semeru, mengadakan seri eksposisi Injil Markus, saya excited banget mendengarnya sebagai penjemaat gitu. Dan ketika kemudian pendeta Hendra tempo hari itu kontak untuk meminta saya khotbah, saya lebih senang lagi karena wow ini khotbah seri, saya suka karena menurut saya khotbah seri dibutuhkan untuk jemaat hari ini yang sepertinya ada literasi Alkitabnya itu berkurang. Jadi dengan kita sedikit demi sedikit membaca satu kitab sampai kita habis menyelesaikannya itu membuat jemaat mengerti keseluruhan kitab itu dengan baik rasanya. Dan ada kesinambungan yang baik. Tapi juga dari Injil Markus saya excited untuk ketika lihat jadwal dan saya bisa, ya saya mau. Tetapi ketika surat dikasih dengan tema dan juga khususnya dengan teksnya, saya agak sedikit down saudara. Saya agak sedikit kecewa. Karena saya baca ya tentang nama-nama dari 12 murid Yesus atau Rasul Yesus Kristus. Mau khotbah apa saya dari ini begitu ya. Jangankan khotbah, kadang-kadang ketika kita baca saja bagian-bagian seperti ini yang berupa list-list nama adalah bagian-bagian yang paling sering kita
skip kayaknya ya. Kita skimming baca dengan cepat atau kadang kita lompati begitu saja karena kita sudah tahu dan itu cuma list saja. Apa dagingnya dari list itu? Apa aplikasinya? Apa relevansinya dengan kita rasanya? Jadi saya akan ganti khotbahnya saudara. Saya bercanda saudara. Tetapi ketika saya mempelajarinya, merenungkannya, saya mendapati bahwa wow, ternyata bagian ini menarik sekali. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari. Tapi bukan hanya itu, bukan soal teks ini saja. Tetapi tindakan Yesus memilih 12 murid yang menjadi rasulnya adalah tindakan yang sangat penting. Saya tergoda untuk mengatakan ini tindakan kedua terpenting yang Yesus lakukan dalam masa inkarnasinya ketika dia hidup di bumi sekitar 2000 tahun yang lalu. Tindakan pertama yang terpenting tentu saja adalah dia menjalani misi Bapaknya naik ke kayu salib dan mati dan bangkit di sana. Kematian dan kebangkitannya Jumat Agung dan Minggu Paskah tentu saja terutama dan pertama-tama adalah the most important thing of Jesus' ministry. Hal yang terpenting itu, absolutely, gak ada yang menyangkalinya. Tetapi kalau kita mau nomor duanya apa yang terpenting? Tentu saja ada banyak kandidat di sana ya. Mujizat yang dilakukan, membangkitkan orang mati, itu something spektakuler tentu saja. Atau menyembuhkan orang, ataupun mengajar khotbah di bukit. Atau ini dan itu yang lain, semua itu penting dalam pengertian tertentu. Tetapi kalau kita perlu membuat list kedua saya adalah bagian ini. Dari teks ini, Yesus memilih 12 muridnya. Mengapa? Sebab jika dia hanya maju naik ke Golgota dan mati di kayu salib dan bangkit, walaupun itu spektakuler, tetapi jika dia tidak punya orang-orang yang sudah dia muridkan selama 3 atau 3,5 tahun dalam pelayanannya, orang-orang yang membawa kemudian kabar baik itu tentang Yesus yang mati dan bangkit itu, yang membawanya bukan hanya dengan bibir mereka tapi juga dengan hidup mereka, maka kita tidak ada di sini sekarang. Maka kekristenan tidak seperti sekarang ini. Tidak menjadi agama global yang universal. Mungkin hanya terus dongeng ataupun sejarah tentang kematian Mesias di Golgota itu terdengar. Mungkin hanya di kalangan orang Israel waktu itu. Dan mungkin sudah tidak terdengar lagi setelah abad kedua atau ketiga mungkin. Jadi kekristenan dan gereja dan kita dalam pengertian tertentu berhutang kepada para rasul yang dipilih Yesus itu. Jadi walaupun teks ini kesannya adalah tidak terlalu bermakna dalam pengertian kita. Tetapi tindakan yang Yesus lakukan ini sangat-sangat penting sekali. Sangat signifikan dalam gerakan Yesus itu. Dalam misi kekristenan. Nah saudara, dalam konteks dekat dari teks yang kita baca. Teks yang kita baca tadi yang warna merah saudara, yang bagian tengah. Yesus memanggil 12 rasul. Sebelum dan sesudah dari teks itu penting untuk kita ketahui. Yang pertama di atas sebelumnya itu perikop tentang Yesus menyembuhkan banyak orang. LAI memberi judul seperti itu. Lalu di bawahnya setelah teks yang tadi kita baca, Yesus mengusir roh jahat Beelzebul saudara. Nah kita perhatikan yang sebelumnya kita tidak perlu baca semuanya, tetapi teks ini bicara soal Yesus yang menyembuhkan semua orang, mereka semua datang kepadanya katanya. Karena mendengar apa yang Yesus lakukan. Lalu dikatakan juga yang saya garis bawahi, karena orang banyak itu, Yesus menyuruh murid-murid untuk menyediakan perahu. Ini cerita di mana Yesus akhirnya terhimpit dan akhirnya dia berkhotbah dari atas mimbar mobilenya, yaitu lewat perahu di pinggir danau Galilea nampaknya di sini. Ayat 10 mengatakan sebab ia menyembuhkan banyak orang sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak menyentuhnya. Jadi saudara imajinasikan seorang yang sangat populer karena pengajarannya yang berkuasa, tetapi juga karena apa yang dilakukan, kesembuhan-kesembuhan yang dilakukan. Jadi orang banyak itu berbondong-bondong seperti Yesus seperti rockstar di sini ya, semua tangan sepertinya pengen menyentuh dia dan mendapat kesembuhan. Jadi itu konteks sebelum dari teks ini. Nah, ketika kita perhatikan konteks sesudah atau teks sesudah teks yang tadi kita baca, Yesus mengusir Beelzebul. Itu berkata ayat 20 setelah
dari naik atas bukit itu dan memanggil 12 murid, Yesus turun gunung, masuk ke sebuah rumah, ayat 20. Kemudian yang saya garis bawahi, orang banyak datang lagi berkerumun, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Jelas sekali lagi teks ini juga menjelaskan popularitas Yesus dan juga tingkat kesibukan dia. Dia super sibuk sekali, bahkan ditambahkan di sini sehingga makan pun tidak sempat, saudara. Jadi dengan kata lain, dengan menempatkan Yesus memanggil 12 rasul di tengah-tengah seperti sandwich dari cerita sebelum dan sesudahnya tentang popularitas Yesus dan kebutuhan pelayanan, tuntutan banyak orang, menunjukkan sepertinya strategi Yesus dalam menjawab tantangan pelayanan dan tuntutan banyak orang. Banyak orang yang membutuhkan pelayanan dia, Yesus super sibuk, apa yang dia lakukan? Dia tidak Lone Ranger, melayani seorang diri saja, tetapi dia memanggil 12 murid. Nah, sebagian orang jadi melihat teks yang tadi kita baca sebagai strategi brilian Yesus sebagai seorang pemimpin dengan pemikiran yang taktis untuk memanggil orang-orang untuk bisa menjawab kebutuhan pelayanan dan tuntutan banyak orang yang membutuhkan. Tentu saja pembacaan ini masuk akal, saudara ya. Dan itu sah saja, saudara. Tetapi pertanyaan kita adalah apakah teks ini cuma bicara soal strategi, metode dalam melayani, menjawab tuntutan dan tantangan banyak orang, saudara. Walaupun itu satu hal, tapi saya melihat kalau kita balik lagi ke konteks sebelumnya, yang dibicarakan bukan sekedar popularitas dan kesibukan Yesus, tetapi juga soal identitas Yesus. Coba perhatikan ayat-ayat yang di bawahnya. Ayat 11 misalnya dan 12. Dicatat, setiap kali roh-roh jahat melihat Yesus, mereka sujud di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah anak Allah." Ini kata roh jahat. Tetapi Yesus dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Kemudian kalau kita lihat konteks ayat teks sesudahnya lagi, bukan hanya ada ayat 20 soal orang banyak datang lagi berkerumun, mereka tidak sempat makan. Tetapi juga ada bicara soal ayat 21, keluarga Yesus mendengar hal ini dan mereka datang mengambil Yesus. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Lalu ayat 22, ahli-ahli Taurat kali ini datang dari Yerusalem mengatakan ia kerasukan setan. Dengan kata lain, bukan hanya sekedar dia itu sibuk melayani, tetapi ada catatan Markus soal pertanyaan siapa sebenarnya dia itu. Apa identitas dia itu. Para orang-orang Farisi melihat dia seperti kerasukan setan. Keluarganya merasa dia orang gila. Kemudian setan itu sendiri tadi ayat sebelumnya mengatakan dengan tepat identitasnya sebenarnya. Sesungguhnya engkau anak Allah. Tapi pertanyaannya buat pembaca adalah apa kata kita, apa kata murid-murid tentang siapa dia itu jadi. Dengan kata lain, teks kita itu diapit di tengah bukan hanya mau mengajarkan metode, strategi, taktik Yesus dalam menjawab pelayanan. Itu membaca Yesus dari kacamata kepemimpinan dan itu sah-sah saja. Tetapi juga kita harus membaca Yesus dari kacamata Markus itu sendiri. Yang bicara soal identitas Yesus, siapa Yesus itu sesungguhnya. Dan ayat kita, teks yang kita baca tadi, peristiwa memanggil 12 rasul menjawab pertanyaan itu. Dengan kata lain, dengan menetapkan 12 rasul menjadi murid-murid dia, rasul-rasulnya, Yesus itu membuat sebuah statement tentang siapa dirinya. Dan apa yang sedang dia lakukan, misi dia, saudara. Mari dengan konteks seperti itu kita masuk ke dalam teks kita, kita baca saudara. Tolong bacakan buat saya ayat 13 dari Markus 3 ini. Silakan 1, 2, 3. Ya, yang pertama perlu kita perhatikan adalah di bagian ini Yesus naik ke atas bukit. Apa signifikansi dari menjelaskan Yesus naik ke atas bukit? Well, pertama-tama ini pola yang cukup umum dalam Injil Yesus, Matius, Markus maupun Lukas. Dia ada melayani banyak orang, kemudian dia kadang-kadang perlu menyendiri. Jadi ada pola engagement to the world and withdrawal from the world. Di bagian lain Markus 1 ayat 35
Dicatat bagaimana Yesus pagi-pagi benar keluar bukan. Untuk menyendiri, untuk berdoa kepada Bapaknya. Sampai semua orang berkata, semua orang mencari engkau kata muridnya. Di sini juga begitu. Di tengah kerumunan banyak orang itu Yesus naik ke atas bukit. Nah kalau kita tadi baca, kita sudah baca list 12 orang nama-nama yang Yesus pilih sebagai murid dan akhirnya sebagai rasul nanti. Kadang-kadang kita bertanya, Yesus gak salah pilih kah? Karena orang-orang itu orang-orang bukan hanya orang-orang biasa, ordinary people. Tapi juga orang-orang yang benar-benar tidak ternama, tidak terkenal, tidak terpelajar. Nanti kita akan masuk ke dalam bagian itu dengan lebih detail. Jadi kita kadang-kadang berpikir, apakah Yesus gak berdoa dulu sebelum memilih kira-kira ya. Tetapi walaupun Markus tidak mencatatnya, Lukas versi paralelnya itu mencatatnya. Dan setiap kali dikatakan Yesus naik ke atas bukit, walaupun tidak eksplisit tetapi implicitly sebenarnya Yesus itu menyendiri untuk berdoa kepada Bapa. Lukas pasal 6 versi paralelnya mengatakan pada hari-hari itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Doa semalam suntuk bisa dibilang ya. Ayat 13-nya baru mengatakan ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya lalu memilih. Dan ceritanya sama kemudian 12 nama rasul itu. Jadi Yesus naik ke atas bukit bukan hanya untuk menghindari kerumunan dan tuntutan pelayanan yang tinggi. Tapi untuk mencari kehendak Bapanya. Untuk sebelum dia memilih 12 rasul dia naik ke atas bukit dan dia berdoa. Tetapi ini bukan sekedar statement kebergantungan Yesus kepada Bapanya. Tapi ini juga seperti yang saya katakan tadi. Tindakan seluruh teks ini menceritakan membuat Yesus sedang membuat klaim tentang siapa dirinya. Sebab gambaran apa yang kita dengar, gaung apa dari perjanjian lama yang kita ada dalam imajinasi kita ketika mendengar Yesus naik ke atas bukit dan memilih 12 orang. Ada yang mau mencoba menjawabnya saudara? Kalau saya seorang dosen, saya mengajar di STT Saat. Dan biasanya kalau lagi momen seperti itu mengajukan pertanyaan kepada mahasiswa, biasanya mahasiswa langsung nunduk. Langsung berusaha lihat dari Alkitabnya. Karena tidak mau menghindari tatapan dari saya sebagai pengajar, takut ditunjuk ya saudara ya. Kemudian tiba-tiba biasanya ada seorang yang tidak diharapkan, wanita biasanya, terus tiba-tiba ngomong, gambaran seperti Musa naik ke atas gunung Sinai dan memilih 12 suku Israel. Dan kemudian yang lain yang tadi ngeliat, oh iya benar itu juga yang gue pikirin tadi katanya. Ya saya juga sebenarnya berpikir hal yang sama kok. Dan itu jawaban yang tepat saudara. Jadi Yesus naik ke atas bukit bukan hanya untuk menunjukkan kebergantungannya kepada Bapa sebelum memilih 12 rasul. Tapi juga seperti gambaran bayang-bayang Musa naik ke atas bukit Gunung Sinai. Dan di sana dengan otoritas Allah Yahweh dia memilih 12 tua-tua dari para Bani Israel itu. Untuk menjadikan Israel menjadi umat kesayangan Allah, umat kepunyaan Allah. Dengan kata lain, Markus sedang mencatat bahwa Yesus adalah Musa yang baru, Musa yang lebih baik. The greater Moses here. Sekali lagi soal identitas Yesus. Dan kemudian selain dia naik ke atas bukit, dia memanggil orang-orang yang dikehendakinya. Nah ini sesuatu yang menarik sekali. Karena dalam zaman itu biasanya rabi-rabi itu tidak memilih langsung muridnya. Tapi murid-murid yang memilih rabi-rabinya. Jadi sama seperti kita sekarang anak muda kita kalau ke universitas harus memilih universitas apa dan apply dan kadang biayanya mahal harus ada tes masuk dan sebagainya. Seperti itu juga dulu walaupun belum ada universitas. Tetapi ada rabi-rabi, Yesus salah satu rabi saja di Israel waktu itu. Dan murid-murid waktu itu orang-orang yang tidak mau menjadi nelayan dan tidak mau bertani dan pengen menjadi rabi juga, pengen sekolah teologi, mereka memilih rabi siapa yang mereka ikuti. Mereka dengar dari cara ngajarnya, dari konten pengajarannya. Jadi mereka apply kepada rabi itu. Maukah engkau menjadi rabi saya, jadi guru saya. Tetapi di sini Yesus tidak dipilih para murid. Yesuslah yang memanggil dan dia memanggil orang-orang yang dikehendakinya. Itu juga sebabnya dalam Injil Yohanes dikatakan bukan kamu yang memilih aku kata Yesus, tapi aku yang memilih kamu.
Ini berlaku untuk para murid, 12 murid waktu itu, tetapi juga untuk murid-murid dari murid-murid dari murid-murid dari murid-muridnya, yaitu untuk kita semua. Ini berlaku untuk para pelayan Tuhan yang pakai baju putih hitam hari ini, yang akan diteguhkan sebentar lagi. Bahwa Yesuslah yang memilih saudara, Bapak, Ibu, saudara sekalian untuk melayani dia. Tapi juga berlaku untuk kita semua, orang-orang pilihannya yang mungkin tidak di atas kertas melayani secara aktif dalam struktur. Tapi kita semua adalah pelayannya, kita semua adalah muridnya. Tentu saja saudara berkata, well tapi bukannya saya yang sign up mau jadi pengurus. Bukannya saya yang memilih kadang-kadang untuk ya saya datang ke gereja ini dan sebagainya. Kan saya yang memilih. Jawaban Alkitab adalah kalau saudara bisa memilih Yesus itu karena Yesus terlebih dahulu memilih saudara. Yesus lebih dahulu memilih saudara dalam kekekalan. Roh Kudus bekerja dalam hati saudara, dalam pikiran saudara. Sehingga saudara bisa menjawab iya kepada panggilan Injil itu. Yesus memanggil orang-orang yang dikehendakinya. Ada sifat, ada nuansa power dan otoritas di sini. Authority. Jesus is the one who call. Dan mereka pun datang kepadanya. Ketika Yesus memanggil saudara, percayalah panggilan itu efektif. Saudara pasti datang, saudara. Saudara pasti mendengar. Saudara pasti taat kepada dia. Sama seperti para murid ini, saudara. Kemudian kita lihat ayat 14. Silakan sekarang yang wanita saja tolong bacakan untuk kita semua ayat 14 dari Markus 3. 1, 2, 3. Ya, dia menetapkan 12 orang. Itu yang pertama-tama perlu kita perhatikan. Pertanyaannya, why 12? Kenapa 12? Kenapa enggak 7 yang adalah angka sempurna dalam Alkitab kan ya. Ada banyak sekali pemakaian dan pengulangan kata 7. Atau mengapa tidak 4 yang juga sering diulang Alkitab. Yang sepertinya menunjukkan keluasan. Karena itu bicara soal 4 penjuru mata angin. Ya, selatan, utara, barat dan timur. Dan kadang-kadang dipakai juga dari perjanjian lama maupun di perjanjian baru di Wahyu. Menunjukkan semua orang datang dari segala suku dan kaum dan bahasa. Kenapa tidak cuma 4? Atau kenapa tidak... Well, kenapa tidak 13? Kenapa tidak 14? Kenapa tidak 15? Kenapa 12 orang? Sekali lagi, ya betul. Tadi kita sudah singgung itu sedikit. Sekali lagi, apa yang Yesus lakukan di sini dan apa yang Markus catat di sini, itu adalah sebuah statement tentang identitas Yesus, tentang siapa Yesus. Dan sama seperti Allah itu melalui Musa memanggil orang-orang Israel yang ada terdiri dari 12 suku Israel, 12 bani itu. Begitu juga Yesus di sini memilih 12 orang. Jadi ini bukan accidental tapi providential. Bukan kecelakaan, kebetulan, random. Tetapi intensional. Ada intensi, ada maksud dari Yesus di sini. Dengan kata lain Yesus mengklaim bukan hanya dia Musa yang lebih baik. Dia adalah Allah Yahweh itu sendiri. Yang mengumpulkan umat kesayangannya dari 12 suku itu. Dia adalah Allah itu sendiri. Itu sebabnya juga kalau kita baca Matius misalnya 19 maupun Lukas 22. Di sana secara eksplisit dijelaskan bagaimana Yesus berjanji kepada para muridnya dalam konteks yang berbeda. Bahwa kamu para murid yang telah mengikut aku akan duduk di atas tahta. Di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Jadi ada korespondensi antara 12 murid dan 12 suku Israel. Dengan kata lain, Yesus sedang membuat klaim bukan hanya dia adalah Allah pencipta dan pembuat Israel. Tetapi dia juga sedang mau mengklaim bahwa apa yang dilakukan adalah membuat Israel yang baru. Yesus datang untuk membuat new Israel. Karena the old Israel, Israel yang lama telah gagal. Mereka tidak menjalankan misi Tuhan. Mereka tidak setia. Tetapi Tuhan setia. Itu sebab dia mengutus anaknya yang tunggal. Dan dia membuat Israel baru. 12 murid ini adalah the renewed Israel. Israel yang diperbaharui.
Kemudian yang menarik adalah dia memanggil 12 orang. Apa yang panggilannya untuk apa? Yang pertama-tama dikatakan untuk menyertai dia. Nah, kadang-kadang kita melewati bagian ini dan langsung 12 murid dipanggil untuk menjadi rasul. Dan rasul itu apostle dari kata apostoloi, artinya yang diutus, the sent ones. Nanti kita akan lihat bagian itu, bahwa 12 murid itu dipanggil untuk menjadi rasul, diutus. Tetapi panggilan yang pertama dan terutama menurut saya, bukan untuk diutus pergi, tetapi untuk dipanggil datang. Dia memanggil mereka untuk menyertai dia. Bahasa Inggrisnya, He appointed 12 so that they might be with him. Indah sekali. Yesus memanggil para murid bukan hanya untuk diperlengkapi, tetapi untuk tinggal bersama dengan dia. Dan kedua panggilan ini kita bisa sebut sebagai intisari, summary dari apa yang Yesus lakukan. Dia memanggil orang untuk datang kepadanya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu. Abide in me. Kemudian panggilan yang kedua adalah pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Pergi, jadi saksiku di Yerusalem, Yudea dan Samaria. Jadi kehidupan Yesus adalah kehidupan yang memanggil. Dia memanggil orang untuk datang, untuk menyertai dia, untuk tinggal bersama dengan dia. Dan dia memanggil orang untuk pergi. Pergi atas nama dia, bagi dia. Tetapi sebelum kita pergi bagi dia, untuk dia, for Jesus, we have to abide in Jesus. To be with Jesus. Bersama dengan Yesus. Nah, ketika kita membypass yang pertama ini dan langsung kedua, timbullah berbagai masalah. Ketika para pelayan Tuhan berpikir bahwa sekarang tugas saya adalah melayani Tuhan dan melayani jemaat. Tidak perlu lagi diisi oleh Tuhan dan bertumbuh di dalam Tuhan. Akhirnya ada hamba-hamba Tuhan yang berbicara berdiri di atas mimbar. Tapi kehidupannya punya kehidupan yang gelap. Yang mungkin selingkuh secara moral. Yang mengambil uang gereja dan sebagainya. Begitu juga dengan pelayan-pelayan lainnya. Ketika kita lupa bahwa panggilan yang terutama dan pertama-tama adalah untuk bersama dengan Yesus. Tinggal di dalam Yesus. Menjadi muridnya sebelum menjadi pelayan dan hambanya. Maka kita berdiri di atas jalan yang licin, saudara. Dan tinggal tunggu waktu. Dan tinggal tunggu kesempatan. Tinggal datang pencobaan. Dan kamu terselip dan jatuh. Sebab kamu tidak tinggal di dalam Yesus. Jadi Yesus memanggil 12 murid untuk menyertai dia. Untuk mengikuti dia. Untuk bukan sekedar mendengar pengajaran, tetapi melihat hidupnya. Bukan dari jauh, tetapi dari dekat. Untuk beserta dengan Yesus. Dan yang kedua, baru untuk diutusnya. Hanya setelah kita be with Jesus, then we go for Jesus. Tetapi itu bukan urutan. Satu, setelah itu lewat, sudah tidak satu lagi, kita kedua sekarang. Tidak, kita selalu jadi satu terus. Tetapi bersama dengan itu, kita masuk ke kedua, kita diutus. Diutus untuk apa? Nah, menarik sekali di sini. Dikatakan diutus untuk apa? Memberitakan Injil dan berkuasa mengusir setan. Ini panggilan kita semua Bapak Ibu sekalian. Kita dipanggil untuk hidup bersama Yesus, di dalam Yesus, bersekutu dengan Yesus. Tetapi juga untuk membawa nama Yesus. Untuk memberitakan Injil dan berkuasa mengusir setan. Memberitakan Injil bicara soal truth, soal kebenaran. Karena Yesus adalah sang kebenaran itu. Maka para muridnya, para rasul ya, para pelayannya, kita hari ini juga bicara soal kebenaran. Kita mau penginjilan, kita mau bermisi, kita mau memberitakan Injil. Tetapi bukan hanya itu, bukan hanya bicara soal truth. Tetapi juga bicara soal power harusnya. Kita dipanggil dan kita diberikan otoritas untuk berkuasa mengusir setan.
Dan ini make sense karena Yesus bukan hanya dia bukan hanya kebenaran, dia bukan hanya mengajar dalam hidupnya. Barusan kita lihat teks sebelum dan sesudahnya, dia juga powerful, bukan hanya truthful tapi juga powerful. Dia berkuasa mengusir setan. Versi Matius dari paralel Markus 3 ini menambahkan dan menyembuhkan banyak orang. Para rasul itu dipanggil, diutus untuk menyembuhkan banyak orang juga. Jadi yang satu bicara kebenaran, memberitakan Injil. Yang satu bicara soal kuasa, mengusir setan, menyembuhkan orang. Persis seperti gurunya, Rabi Yesus Kristus itu. Mengapa kita perlu juga dipanggil dan punya kuasa untuk mengusir setan? Supaya berita Injil kita itu divalidasi dengan kekuasaan ini, dengan kekuatan ini. Dan sampai hari ini, saudara mungkin bertanya, well tapi saya gak bisa ngomong, apalagi mengusir setan. Saya gak punya kuasa itu rasanya. Saudara belum tahu, saudara punya kuasa itu. Dan saya kasih tahu sekarang lewat teks ini bahwa kita semua dipanggil untuk berkuasa mengusir setan. Tentu saja bukan berarti saya adalah pengusir setan panggilan. Yang kayak kalau ada kejadian call me begitu ya. Teks di bawah ini. Enggak, tetapi kuasa roh yang ada dalam diri kita kata Paulus. Kata Tuhan Yesus lebih berkuasa daripada roh dunia ini bukan? Allah beserta kita. Oleh karena itu ketika ada waktunya, ketika ada kesempatan. Kalau ada orang yang sakit di rumahmu. Ada orang yang kerasukan atau yang saudara merasa dia ada gangguan sedikit pun. Saudara bisa panggil pendeta. Tapi saudara juga bisa berdoa untuk dia. Kita dipanggil untuk memberitakan Injil dan untuk berkuasa mengusir setan. Lalu ayat 16. Yesus kemudian menetapkan 12 orang. Saudara, ini 12 orang yang biasa banget saudara. Namanya Simon, Yakobus, Yohanes. Nah 3 yang pertama ini yang saya kasih warna kuning. Adalah 3 yang terdekat dengan Yesus. Inner circle-nya Yesus. Ya kan? Karena kadang-kadang ada masanya di mana Yesus pergi ke satu tempat dan hanya membawa 3 ini saja. Berkali-kali ada pattern di sana. Jadi 3 yang terdekat. Kita tahu banyak tentang Simon ya. Yang selalu namanya dalam pertama. Kita tahu juga tentang Yakobus dan Yohanes. 2 bersaudara ini. Tetapi yang berikutnya kita kurang tahu. Walaupun ada data sedikit, misalnya Andreas. Andreas adalah saudara dari Simon Petrus. Andreas adalah di Yohanes pasal 1 dicatat orang yang kenal Yesus dulu, murid Yohanes Pembaptis sebelumnya, kemudian percaya kepada Yesus dan dia panggil Petrus untuk mengikuti dia. Kasih tahu bahwa ini Mesias rasanya. Kemudian kita tahu Filipus. Karena Filipus bersama juga dengan Andreas di Yohanes pasal 1 itu yang mengajak Nathanael yang adalah nama lainnya Bartolomeus yang sedang berdiri di bawah pohon itu untuk mengatakan ini sepertinya Mesias yang dijanjikan itu. Bartolomeus adalah nickname dari Nathanael. Bartolomeus artinya Bartolomeus. Bar itu anak dari Ptolemeus dari Ptolemy. Dia anak dari Ptolemy sebenarnya. Tapi nama propernya Nathanael. Kemudian ada Matius, si pemungut cukai yang kita baca kayaknya ya panggilannya satu pasal sebelumnya. Seorang pemungut cukai. Lalu ada Thomas, si peragu. Yang meragukan bahwa Yesus sungguh bangkit. Saudara ingat ceritanya itu? Dan kemudian sampai mencucukkan jarinya. Itu kita tahu cuman sedikit cuman ya. Dan kemudian ada banyak yang kita tidak tahu sama sekali, cuma namanya saja kita dengar sekali atau 2 kali dalam list-list seperti ini. Ada Yakobus anak Alfeus. Ada Tadeus, ini nickname juga. Yang nama lain adalah Yudas anak Yakobus. Atau dalam teks yang lain dikatakan Yudas yang bukan Iskariot untuk membedakan Yudas Iskariot nanti. Kemudian ada Simon orang Selot. Yang juga kita tidak tahu tindakannya apa yang dilakukan. Kita cuma tahu disebut Simon, bukan Simon Petrus tapi Simon orang Zelot. Dan kita tahu yang terakhir tentu saja Yudas Iskariot saudara. Yang saya kasih warna merah itu. Tapi poin saya adalah Yesus sepertinya salah milih orang begitu ya. Mereka bukan orang-orang yang terpelajar, uneducated people ini.
Orang-orang yang tidak punya degree teologi, bahkan degree S1 umum saya nggak ada sepertinya. 4 dari mereka jelas nelayan, mungkin lebih. 1 pemungut cukai, Matius. 1 orang zelot. Orang zelot itu yang suka bergerilya dan untuk memberontak terhadap Romawi. Saudara. Jadi bukan hanya mereka tidak terpelajar, tapi mereka juga tidak populer dan tidak influential secara sosial politik. Rasanya selain Matius, ini juga kemungkinan gak ada yang kaya, saudara. Sebagai pemungut cukai, Matius rasanya mungkin punya, pemungut cukai waktu itu sering mengambil lebih daripada apa yang harus dipungutnya. Mungkin dia jadi cukup kaya. Tetapi bukan hanya secara pendidikan mereka low banget, tetapi secara sosial, ekonomi, politik mereka sangat tidak punya pengaruh, tidak punya kuasa apa-apa. Dan bukan hanya itu. Mereka juga orang-orang yang secara spiritual itu bukan orang-orang yang baik. Pemungut cukai dianggap orang berdosa waktu itu. Thomas si peragu meragukan Yesus terus-menerus. Ya enggak? Petrus, ketuanya, dia lebih suka ngomong dulu baru mikir, ya enggak? Menyangkal Yesus 3 kali. Secara education, pendidikan, secara sosial, politik, ekonomi, bahkan secara spiritual, mereka ini underqualified. Tidak memenuhi kualifikasi seorang rabi pada umumnya. Jadi apakah Yesus salah pilih? Saya rasa teks ini dan apa yang Yesus lakukan pengen mengatakan kalau dia bisa memilih orang-orang seperti ini. Artinya dia bisa memilih kita untuk melayani dia. Dalam kerajaan Allah tidak ada orang yang terlalu rendah, terlalu kecil, terlalu bodoh, terlalu miskin, terlalu buruk rupa. Sehingga Tuhan Yesus tidak bisa memanggil siapa yang dikehendakinya untuk tinggal bersama dia. Dan mengutusnya untuk mengubah dunia. Amin saudara. Dan sebaliknya dalam kerajaan Allah tidak ada orang yang terlalu tinggi, terlalu pinter, terlalu kaya, terlalu ganteng. Yang sampai sepertinya tidak layak untuk melayani di gereja, untuk menjadi murid Yesus. Tidak. Yesus yang berdaulat memanggil orang yang dia kehendakinya. Orang-orang seperti list-list nama ini. Bahkan ada Yudas Iskariot di sana. Yang tinggal dipanggil bersama Yesus. Tetapi yang akhirnya mengkhianati dia. Ini sebuah enigma ya, sebuah keanehan. Yesus sudah berdoa semalam suntuk. Dia memanggil 12 orang yang dia pilih sesuai dengan yang kehendakinya. Tetapi ada yang mengkhianati dia. Kitab suci kita dan kehidupan Yesus itu penuh misteri. Dan ini seperti catatan yang menjadi catatan dalam hati kita. Betapa kita harus mawas diri. Dipanggil dia menjadi pelayan, tidaklah jaminan kita tidak menjadi Yudas Iskariot. Pada akhirnya seperti lagu tadi, Tuhanlah yang melihat, menguji hati dan mendapati apakah kita setia atau tidak setia. Tapi bahkan ketika kita tidak setia, Tuhan itu baik dan setia. Jadi saudara, di akhir saudara kita bisa melihat, next boleh tolong dibantu, ininya mati sepertinya. Ininya mati, jadi kalau boleh dibantu. Kita melihat di Markus 3 ada calling dari Tuhan Yesus. Dia memanggil orang-orang yang dikehendakinya. Kemudian ada panggilan untuk bersekutu dengan dia. Ada communion di situ. Dan juga kemudian mereka diutus, ada commission di situ. Next lagi. Ada commission, mereka dipanggil untuk bermisi. Dan yang terakhir ada companionship. Ada persekutuan. Dia tidak memanggil kita seorang diri tetapi bersama dengan rekan-rekan kita. Mari kita berjuang bersama. Jadi untuk memudahkan saudara mengingat teks kita hari ini saya bagikan 4C itu. Jesus is the one who calls. He called you. Dia memanggil saudara. Dan dia memanggil kita untuk bersekutu dengan dia. To have communion with him. Untuk bersekutu dan tinggal bersama dengan dia. Dan kemudian untuk diutus dia.
Dia memiliki misi bagi kita. Dan yang terakhir dia memanggil kita sebagai sebuah gereja, sebagai sebuah grup, sebagai tubuh Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita. Buat saudara yang akan melayani, pengurus-pengurus komisi yang akan diteguhkan, biarlah nama saudara suatu saat juga dicatat dalam buku kehidupan. Untuk menunjukkan bagaimana Tuhan itu setia dan saudara setia meresponinya. Dan untuk kita semua yang melayani dalam berbagai cara dan berbagai kapasitas lainnya. Biarlah juga kita kedapatan setia mengiring mengikut Tuhan menjadi pelayannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu. Tidak ada setitik pun dalam kitab suci-Mu yang tidak bermanfaat. Karena semua itu adalah firman Allah yang tertulis dan hidup. Yang menolong kami lebih mengenal tentang siapa Engkau ya Tuhan Yesus. Dan apa yang Engkau telah sedang dan akan kerjakan. Kami berdoa Tuhan. Lewat apa yang kami baca dan renungkan. Kami boleh di-empower. Kami boleh dikuatkan, diberdayakan. Bahwa Tuhan itu setia dan Dia memanggil kami. Pertama-tama dan terutama kepada Yesus untuk tinggal bersama Yesus. Oh Tuhan tolong kami tidak membypass hal ini. Dan kemudian untuk mengutus kami keluar. Memberitakan Injil dengan perkataan tapi juga dengan perbuatan. Dengan kebenaran, dengan kuasa. Bukan karena kami yang hebat tetapi karena Tuhan yang memanggil. Ya Tuhan, kami berdoa supaya Engkau mendapati kami setia. Karena Tuhan menguatkan dan memanggil kami. Engkau yang memanggil adalah setia. Berkati jemaat-Mu, berkati para pengurus khusus yang akan diteguhkan sebentar lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kita semua berdoa dan yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.